Ibu Devi akan menjelaskan kepada kalian tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menanam tanaman sayuran dan tanaman obat. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan media tanam. Media tanam yang kita gunakan adalah tanah subur. Nah, ini sekop nanti kita juga pakai untuk mengambil tanah. Bu Devi juga sudah menyiapkan pot-pot kecil yang sudah diberikan nama sesuai dengan benih yang nanti akan ditanam di dalamnya. Tujuan pemberian nama adalah supaya nanti ketika dalam proses menanamnya kita tidak tertukar. Nah, kalian juga lakukan hal yang sama ya. Nah, berikutnya kita juga perlu menyiapkan alat dan bahan yang lain seperti pisau, karena nanti pisau akan digunakan untuk memotong cabai dan memotong tomat. Nah, kita juga menggunakan telenan sebagai alas dari pemotongan tersebut. Kita juga perlu tisu sebagai alat penyeka dan juga tempat plastik nanti untuk merendam biji cabai. Berikutnya, kita juga harus menyiapkan benih yang baik untuk kita tanam. Nah, dari 8 benih yang Bu Devi kenalkan ini, nanti kamu hanya memilih 2 saja. 1, kamu harus memilih mewakili tanaman sayuran. 1 lagi, kamu akan memilih untuk mewakili tanaman obat. Jadi, cukup 2 ya. Nah, ingat ya, dalam pembelajaran kita kemarin, benih yang baik adalah benih 1 yang matang, tidak terdapat luka, tidak berlendir, dan tidak busuk. Jadi harus pilih dengan hati-hati. Nah, kalau kita sudah siap semuanya dengan media yang kita sudah siapkan, mari kita mulai menanam. Jadi pertama kita ambil sekop, terus kita akan ambil tanahnya yang ada di sini, terus kita akan masukkan ke dalam setiap pot. Jadi nanti kalian akan ada 2 pot ya, atau 2 polybag. Nah, kalau Bu Devi ini ada 8 contohnya. Jadi ini semua potnya sudah terisi tanah. Nah, ingat tinggi tanah adalah 3/4 dari potnya ya. Jadi 1/4-nya kosong karena nanti akan digunakan untuk menanam benih dan kemudian ditutup tanah setebal sekitar 1 cm saja. Pertama, Bu Devi akan mengenalkan langkah menanam tanaman cabai. Yang pertama kali dilakukan adalah kita akan membelah biji cabai menjadi 2 bagian. Lalu kita akan mengeluarkan biji-biji cabai dengan menggunakan pisau. Kalau kalian takut, kalian boleh menggunakan sendok. Letakkan biji-biji cabai tersebut di atas telenan. Kita akan mengulangi proses yang sama untuk kedua cabai tersebut. Nah, di sini yang Ibu Devi sedang potong adalah cabai rawit. Setelah semua biji cabai rawit dikeluarkan, maka biji cabai tersebut akan dimasukkan ke dalam air. Tujuannya adalah untuk melihat kualitas dari biji cabai. Biji cabai yang berkualitas baik itu akan tenggelam, sedangkan biji cabai yang tidak berkualitas baik itu akan mengapung. Nah, nanti biji cabai yang mengapung ini akan dibuang bersama dengan air. Nah, kita lihat ada yang terapung ya. Berikutnya, kita juga akan melakukan langkah serupa kepada cabai keriting. Cuman karena cabai keriting ini cukup panjang, maka kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Nah, tujuannya adalah memudahkan kita untuk membelah di tengah saat kita mau mengeluarkan bijinya. Nah, setelah biji-biji cabai keriting ini dikeluarkan, langkah serupa juga kita kerjakan, yaitu menuangkan setiap biji cabai itu ke dalam air. Nah, tujuannya tetap sama, yaitu memilih biji-biji terbaik yang nanti akan kita tanam. Ingat, biji yang mengapung itu akan dibuang karena itu adalah biji yang berkualitas tidak baik. Setelah kita membuang biji yang mengapung dan mendapatkan biji-biji yang baik, maka biji-biji yang baik tersebut akan kita jemur di bawah terik matahari 3-6 jam. Nah, kemudian biji-biji tersebut baru bisa ditanam. Kita akan menanam biji cabai yang tadi kita sudah jemur kurang lebih antara 3-6 jam. Tadi karena terik, Bu Devi hanya menjemurnya 3 jam. Nah, ciri-ciri kalau biji cabainya sudah ready ditanam adalah, lihat ya, kalau tadi itu habis kita tuang ke tisu yang awal gitu ya, itu menggumpal. Sedangkan kalau sudah dijemur itu warnanya lebih kekuningan dan biji cabainya mudah terpisah-pisah. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, yang ini adalah biji cabai rawit, yang ini adalah biji cabai keriting. Nah, nanti Bu Devi akan menanamnya dalam 2 pot yang berbeda. Nah, perlakuan khususnya adalah waktu kita menanam
di dalam pot gitu ya, kita menaburkannya itu tolong diberi jarak satu biji cabai dengan biji cabai yang lainnya. Jadi jangan menggumpal. Nah, karena itu akan menjadi tunas-tunas yang baru. Kalau dia menggumpal nanti dia rebutan tempat gitu ya. Ini adalah benih cabai rawit, ini adalah benih cabai keriting ya. Jadi Bu Devi akan masukkan yang cabai rawit dulu. Bu Devi ambil, terus Bu Devi taburkan. Ingat diberi jarak. Jadi kalau nanti ada yang agak deketan, agak dijauhin, dipisahin gitu ya. Bu, ini harus semuanya? Nggak harus. Kalau memang kamu punya potnya kecil saja, jadi nggak harus semua yang tadi kita sudah jemur itu ditanam. Ya, kurang lebih ada jaraknya gitu ya, nggak gumpel-gumpel semua. Ya, Bu Devi nggak masukin semua ya, karena sudah mulai penuh. Nah, begitu juga yang cabai keriting. Bu Devi juga taburkan. Nah, ini bergumpal nih, jadi Bu Devi harus memberi jarak. Nah, setelah Bu Devi taburkan semuanya, nanti ingat sekali lagi kita harus tutup dengan menggunakan tanah kurang lebih sekitar tingginya 1 cm begitu ya, untuk menutup dari biji cabai itu tadi. Ya. Sekitar 1 cm saja. Nah, kalau sudah nih tingginya diratakan. Ya, tingginya diratakan. Juga tingginya diratakan. Oh, ada yang masih kebuka ya, biasanya harus ditimpa lagi sedikit. Selesai. Berikutnya, Bu Devi juga akan mengenalkan langkah menanam tanaman tomat. Pertama, kita akan memotong buah tomat secara melintang. Nah, tujuannya adalah ketika kita memotong buah tomat secara melintang ini, kita bisa melihat di bagian mana buah tomat yang memiliki bagian biji paling banyak. Nah, biji-biji tersebut inilah yang akan kita tanam. Tapi kita akan nanam bersamaan dengan buahnya. Nah, ini adalah 2 bagian terbanyak. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, kita ambil yang terbanyak. Nah, kita akan menanam tomat. Tomat ini berarti tadi kita sudah memotongnya ya, menggunakan pisau di atas telenan, terus dikasih selisihnya per daging buahnya sekitar 1 cm. Terus perlakuan khususnya tomat yang diambil ini adalah bagian tomat yang bijinya paling banyak. Nah, karena bijinya ini yang akan nanti akan tumbuh menjadi tunas gitu ya. Jadi cari bagian belahan tomat yang bijinya paling banyak. Kemudian tomat ini diletakkan ke atas sana, di atas sana gitu ya, gitu di tengah-tengah. Nah, kemudian tadi seperti yang Bu Devi bilang, itu harus ditutup lagi menggunakan tanah di permukaan tomatnya ini gitu ya. Jadi tomatnya ketutup tanah, ini sekitar 1 cm saja ya, ini terus diratakan. Oke, jadi untuk tomat selesai. Nah, kita akan menanam bawang-bawangan ya, umbi lapis. Nah, kita lihat nih, bagian bawah yang biasanya agak coklat itu adalah bagian yang nanti akan tumbuh jadi akar. Nah, jadi posisikan bawang yang akan kita tanam, yang posisi akan tumbuh akar tuh wajib di bawah. Nah, itu treatment khususnya ya. Jadi Bu Devi nanti tinggal tancepin aja gitu ya. Begitu juga untuk yang bawang putih. Nah, bawang putih ini sama nih. Yang bagian ini, yang bagian lebih tebal gitu kulitnya, itu akan tumbuh jadi akarnya. Nanti akan ada akar-akar yang tumbuh gitu. Sedangkan bagian atasnya ini akan tumbuh tunas-tunas baru begitu ya. Nah, jadi silakan nanti kalian tinggal posisikan saja gitu yang bagian untuk tumbuh akarnya di bawah. Oke, Devi akan praktekkan ya. Jadi tinggal
tusukkan saja. Dan diberi jarak ya, karena Bu Devi ini masukin 3. Nah, begitu. Nanti Bu Devi akan tutup dengan tanah. Begitu juga yang bawang putih. Nah, jadi seperti ini. Oke, Bu Devi akan tutup dengan tanah. Selesai. Nah, berikutnya kita akan menanam kentang. Nah, ternyata kentang ini benihnya cukup besar ya, sehingga Bu Devi harus nanti mungkin akan mengurangi jumlah tanah ya yang ada di dalam pot, supaya nanti nggak terlalu nyumbul banget. Nah, untuk treatment kentang ini sama, dia tidak boleh terpapar matahari secara langsung, jadi cari di tempat teduh. Jadi nanti dibarengin ya sama jahe sama kencur jika kamu menanam kentang. Nah, terus kentang ini cari mata tunasnya yang juga nanti di posisi atas gitu ya. Letakkan mata tunasnya di posisi atas. Mata tunasnya untuk di kentang ini seperti apa ya? Nah, kalau mata tunas di kentang ini bukan yang timbul, tetapi yang cekung malah ya. Jadi kalau kamu lihat nih ada cekung-cekungan gitu ya di kentangnya kamu gitu ya, posisikan di situ karena di situ biasanya akan mudah sekali tumbuh tunasnya gitu. Nah, jadi Bu Devi coba tekan dulu ya. Bu Devi akan bikin lubang begitu di tanah. Gitu. Bu Devi akan letakkan kentangnya gitu ya. Bu Devi coba tekan gitu. Terus habis itu Bu Devi akan tutup dengan tangan tapi sedikit saja. Selesai. Nah, sekarang kita akan menanam tanaman obat. Nah, ini ada 2 jenis yang akan Bu Devi praktekkan. Terus ternyata treatment atau perlakuannya itu sama cara menanamnya. Makanya Bu Devi barengin ya. Nah, ini kita akan menanam jahe dan kita akan menanam kencur. Yang ini adalah pot jahe, yang ini adalah pot kencur ya. Untuk jahe dan untuk kencur sendiri, ketika kita memilih itu kita memilih yang memang dalam kondisi tidak busuk saja, karena memang jahe dan kencur ini mudah sekali tumbuh. Nah, memang treatment khususnya itu ada 1. Nanti kalau sudah ditanam, dia tidak boleh langsung di bawah terik matahari, jadi harus di tempat yang teduh ya. Nanti harus cari bagian yang mata tunasnya itu nanti diarahin ke atas gitu ya. Kalau kamu kesulitan, misalnya mau cari mata tunasnya seperti apa, cari yang agak nonjol gitu ya. Nanti taruh di sisi bagian atas gitu ya. Tapi kalau memang masih bingung pun ya it's really okay, nggak apa-apa, taruh aja gitu ya. Karena jahe itu mudah banget tumbuh gitu ya. Nah, nanti ciri-cirinya mungkin kalau memang ditemukan akar gitu ya pada benih jahe kamu, mungkin posisi akarnya ditaruh bawah. Nah, begitu juga untuk yang kencur ya, yang kencur sama. Bagian yang runcing itu taruh di bagian yang atas gitu ya. Itu akan memudahkan gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Sudah, lalu diletakkan saja. Habis diletakkan seperti ini nanti gitu ya. Lalu kita akan tutup lagi dengan tanah setebal 1 cm. Ya, seperti ini sudah tertutup semuanya. Selesai. Nah, kita sudah selesai nih tadi menanam gitu ya.
Nah, setelah kamu sudah menanam dan meletakkan semua benih dan tadi sudah menutup kembali dengan tanah dan benih-benih sudah tertutup dengan rapi, yang terakhir yang harus kamu lakukan adalah menyiram tanaman kamu. Ya, jadi kita akan beri air. Ya, Bu Devi akan mulai menyiram ya. Menyiramnya tidak perlu banyak-banyak airnya karena kita sudah menggunakan tanah yang baik gitu. Nah, jadi kalau bisa jangan langsung dituang tapi dipercikan terlebih dahulu seperti ini gitu ya. Jadi perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya nanti bagian benihnya karena memang dia belum tumbuh akar itu tidak bergeser. Jadi dia punya posisi yang baik yang tadi sudah kita atur sebagaimana yang tadi sudah kita tentukan ya. Nah, air ini akan kamu lakukan penyiramannya setiap hari. Setiap hari kamu siram sehari sekali saja ya, cukup. Nah, tapi yang harus kamu ingat adalah untuk kamu pengambilan fotonya, jadi nanti Bu Devi ingin kamu mendokumentasikan itu 1 minggu 1 kali saja cukup ya. Jadi untuk penyiramannya dilakukan setiap hari, tetapi untuk pengambilan fotonya dilakukan 1 minggu 1 kali di kelas prakarya ya. Terima kasih.